Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, berjumpa lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Masih bersama saya Suyanto di Universitas Bina Dharma. Baik, adik-adik, hari ini kita memasuki minggu ke-6, ya. Untuk bahasan di minggu ke-6 ini adalah kita masuk ke fungsi percabangan di PHP. Jadi sini nanti kita akan membahas ya fungsi apa saja yang bisa digunakan di dalam kita membuat program PHP untuk melakukan fungsi percabangan. Oke, tujuan pembelajaran di pertemuan kita kali ini yang pertama mengetahui penggunaan if dalam pemrograman dan juga nanti kita akan bahas juga contoh-contohnya. Jadi if ini ya salah satu untuk melaksanakan fungsi percabangan ya. Yang kedua mengetahui penggunaan switch dan contohnya. Jadi dua perintah ini if dan switch ini yang akan kita gunakan ya di dalam mengimplementasikan perintah percabangan di dalam PHP. Oke, kita masuk penggunaan if ya. Penggunaan if sering juga disebut dengan kondisi if. Fungsi if digunakan untuk membuat berbagai ekspresi yang menghasilkan nilai perbandingan. Nah, jadi di sini untuk pemakaian if nanti ya akan kita gunakan juga suatu ekspresi perbandingan. Penggunaan statement if biasanya menggunakan operator pembanding dan operator logika. Nah, operator pembanding di dalam pembahasan kita mengenai operator ya, tentunya sudah Anda pahami, bahkan itu di dasar di pengantar pemrograman ya ada beberapa operator pembanding itu sudah kita pelajari, ada lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Itu operator pembandingnya tentunya harusnya Anda sudah bisa memahami itu, ada apa saja operator pembanding dan juga operator logika. Masih ingat tentunya kan? Operator logika itu ada tiga yang utama, and, or, dan not. Ya. Ada satu lagi sebenarnya XOR itu tapi di dalam fungsi pemrograman agak bisa dikatakan ya jarang digunakan. Nah, ini operator pembanding dan contoh penggunaannya ya. Jadi di dalam PHP itu operator pembanding ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operator pembanding ya. Karena ada tambahan sama dengan 3 kali di sini. Ya. Ada sama dengannya 2 kali, sama dengan 3 kali. Yang sama dengan saja tidak ada. Karena kalau sama dengan saja di PHP itu dia berfungsi sebagai assignment ya, atau pemberian nilai atau penugasan. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Di sini ada operator sama dengan, ya kita membacanya sama dengan juga. Walaupun sama dengannya ada 2, tapi kita membacanya tetap sama dengan ya. Jadi sama dengan ini berfungsi untuk membandingkan antara dua nilai. Contohnya di sini antara variabel A dengan variabel B, dibandingkan apakah nilainya sama, ya? Apakah nilai dari variabel A itu sama dengan nilai yang tersimpan di variabel B. Nah, ini jadi yang dibandingkan adalah nilainya. Nah, berbeda dengan yang sama dengannya 3. Ini juga kita membacanya juga dengan sama dengan juga. Tetapi kalau yang sama dengannya 3 di sini, dia adalah sama yang identik, ya, sama identik. Nah, maksudnya adalah sama nilainya dan sama tipenya. Jadi dikatakan dia bernilai true, benar apabila memang nilainya sama dan juga tipenya juga sama. Gitu. Jadi misalkan ada sama-sama angka 10 gitu ya. Sama-sama angka 10, tapi satunya tipe string, satunya tipe angka, nah itu tidak sama. Ya. Jadi dia membandingkan, selain membandingkan nilai juga membandingkan tipe.
itu dengan sama dengan 3 kali. Kemudian tidak sama dengan, ya kira kalau tidak sama dengan sudah bisa dipahami, A tidak sama dengan B, benar atau salah tergantung dari nilai yang tersimpan di variabel A atau B itu sendiri. Kemudian yang lainnya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Ini hampir sama semuanya di dalam seluruh bahasa pemrograman, ya. Jadi operator ini hampir semuanya sama, kecuali yang sama dengan 3 kali itu rasanya ada di PHP, ya. PHP saja atau ya rasanya baru di PHP atau mungkin di Java barangkali, ya. Nah, jadi yang perlu diingat, jadi sama dengan juga ada sama dengan 1 kali, sama dengan 2 kali, sama dengan 3 kali. Sama dengan 1 kali itu bukan operator pembanding, tapi operator penugasan atau assignment. Yang untuk pembanding adalah sama dengan 2 kali atau 3 kali. Ini operator pembanding. Jadi harus diingat ini nanti yang akan mengikuti sintak if, ya. Jadi if nanti kalau kita rangkai di dalam contohnya sini A sama dengan B itu bisa dirangkai dengan if A sama dengan B, if A identik sama dengan B, if A tidak sama dengan B, dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti itu mengikuti sintak if. Nanti kita akan lihat contohnya. Sedangkan operator logika, nah operator logika di sini ada 4 yang dibahas, ada AND, OR, XOR, dan NOT. Seperti di awal tadi saya bilang bahwa untuk XOR ini jarang digunakan, gitu ya. Karena XOR itu ya kondisinya agak jarang ditemukan, gitu ya. Kalau AND itu membandingkan 2 kondisi, dia hanya akan bernilai true jika kedua kondisinya bernilai true. Ya, artinya selain itu berarti salah, akan bernilai false. Misalkan false and true, true and false akan menghasilkan nilai false. Dia akan menghasilkan nilai true apabila keduanya true. Jadi and true baru menghasilkan nilai true. Nah, kebalikan dengan OR. Jika OR itu hanya akan bernilai false jika keduanya false. Nah, jadi kalau ada salah satu saja yang true, maka tabel logika OR akan menghasilkan nilai true. Dia hanya akan false apabila keduanya false. False or false baru terjadi false. Kalau XOR ini kebalikan, ya, kebalikan. Dia akan bernilai true jika dua kondisinya saling terbalik. Satunya true, satunya false, false XOR true, nah itu baru bernilai true. Kalau not, otomatis langsung kebalikannya. Not true berarti false, not false berarti true. Ya, nih, jadi operator-operator ini nanti akan digunakan di perintah statement if. Nah, kalau dengan menggunakan operator logika ini, artinya ada 2 kondisi yang akan dibaca. Kayak ini contohnya kan, kondisi pertama A lebih besar B, and A lebih kecil C. Jadi ada 2 kondisi. Ya, baru kita menggunakan operator logika. Tapi kalau cuma 1 kondisi, kita cukup menggunakan operator pembanding seperti ini saja. Jika A lebih kecil B, jika B lebih kecil C, dan seterusnya. Oke, gitu. Nah, kita masuk ke bagaimana sintak dari if, ya. Nah, sebenarnya bentuk if ini bermacam-macam juga, ya. Makanya di sini yang pertama kita akan bahas if tunggal. If yang hanya punya 1 ekspresi. Nah, Anda lihat ekspresi yang mengikuti if dituliskan dalam tanda kurung, ya. If tanda kurung ekspresi. Kemudian blok if artinya apabila ekspresinya bernilai benar, maka semua yang berada di dalam tanda kurung kurawal di sini, ya, kurung kurawal awal, kurung kurawal akhir, ini akan dikerjakan semuanya. Ya, kode yang akan dijalankan apabila ekspresi 1 benar, artinya ekspresi ini bernilai benar. Apabila ekspresinya bernilai true, maka semua yang ada di sini akan dijalankan. Nah, ini sebagai contohnya kita lihat. Pertama di sini ada pemberian nilai assignment. Nah, ini menggunakan 1 sama dengan, ya. Kalau 1 sama dengan ini dia bukan membandingkan tetapi memberi nilai.
Jadi variabel nilai diberi nilai dengan nilai angka 5. 5 berarti bilangan bulat ya. Nah, kemudian ada variabel keterangan diberi nilai dengan string ganjil. Nah, di sini ada kondisi. Jika nilai, nah ini tanda apa ini? Ini adalah operasi bilangan bulat, ya. Kita membacanya mod atau modulus. Ini untuk menghasilkan sisa hasil bagi ya. Jika nilai mod 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada sama dengan 2 kali membandingkan apakah hasil operasi sebelah kiri ini ya, nilainya sama dengan 0 atau tidak. Ya, jika nilai dibagi 2 sisanya 0, maka artinya bilangan tersebut, nilai ini ya, nilai yang tersimpan di variabel nilai itu artinya merupakan nilai genap. Jika tidak, maka keterangannya tidak akan berubah. Keterangan akan tetap keterangan dari yang awal, yaitu ganjil. Jadi program ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyeleksi atau mengkondisikan ya nilai yang tersimpan di variabel nilai ini apakah ganjil ataukah genap. Nanti akan muncul di bagian echo di sini. Ya, jadi if-nya di sini cuma satu ekspresi, yaitu akan memberi nilai keterangan dengan nilai string genap. Jika kondisinya di sini true, jika tidak, maka dia akan mencetak tetap sama tergantung nilai variabel keterangan. Ya, di awalnya ganjil, dia akan berubah jadi genap apabila variabel nilai dibagi 2 sisanya 0. Ya, nah ini perlu Anda coba nanti di lab ya, atau di rumah atau di komputer Anda dicoba. Kemudian coba juga nilai di sini Anda rubah. Tadinya 5 isi jadi 10, jadi 6, jadi 200 gitu. Yang perlu dipahami adalah mengenai ganjil genapnya. Ya, kemudian di situ Anda select, Anda amati benar atau tidak hasilnya. Jangan sampai nanti misalkan ini dikasih nilai 5 kok munculnya genap. Padahal 5 itu kan harusnya kan ganjil. Nah, berarti ada sesuatu, ada kesalahan di dalam program. Ya. Oke, bisa dipahami? Jadi ini adalah bentuk sintak dari if yang pertama. Ya. If ekspresi, nah ekspresi di sini tadi adalah berisi perbandingan dua nilai atau lebih. Ya, kalau cuma dua nilai maka menggunakan operator pembanding tadi, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan. Ya, contohnya di sini. Oke, ini dengan satu if. Nah, yang bentuk kedua ini adalah if dengan lebih dari satu ekspresi, atau disebut dengan if majemuk. Nah, ini sebenarnya kondisinya bisa tak terbatas gitu ya. Ya, kalau lihat sintaknya di sini, if expression 1 bernilai true, maka kode yang dijalankan di bagian ekspresi 1 di sini akan dijalankan. Ya. Kalau kalau di ekspresi ini bernilai false, maka dia akan, karena di sini masih ada else if. Nah, karena ada ekspresi yang kedua, maka di sini di if lagi, jika lagi. Jadi if itu membacanya adalah jika. Jika ekspresi di sini bernilai benar, maka bagian sini yang akan dikerjakan. Jika tidak, artinya ekspresi ini bernilai salah, maka dia ngecek lagi ekspresi yang kedua. Ya. Ekspresi yang kedua, another expression ini, ya. Dia cek lagi ekspresi di sini. Nilainya true atau false. Jika true, maka bagian sini yang dikerjakan. Tapi kalau false, maka dia akan nyari bagian else lagi. Begitu seterusnya, sampai tak terbatas tergantung ekspresinya. Maka sini dikatakan majemuk. Ekspresi bisa 1, 2, 3, 4, 5, bisa banyak. Gitu ya. Contohnya saja misalkan ada golongan misalkan, ya. Jika golongan A maka, jika golongan B maka, jika tidak maka, jika golongan C, golongan D, golongan E, golongan F dan seterusnya, kan banyak itu. Nah, pengandaiannya atau if-nya itu berarti ekspresinya ya sebanyak yang dibutuhkan, ya. Itu dengan ekspresi yang majemuk, ya. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya if-nya ya if else saja sebenarnya pada pokoknya. Jadi terakhirnya di sini adalah else.
Artinya else itu artinya jika tidak ada kondisi yang benar di antara if sebelumnya, maka yang akan dieksekusi adalah bagian else-nya. Jika tidak artinya, jika ini maka itu, jika ini maka itu, jika ini maka itu. Ternyata tidak semua, maka selain itu, ini dikatakan selain itu berarti dia akan mengerjakan yang ekspresi bagian else. Gitu ya. Ini if yang majemuk. Nanti kita lihat di dalam implementasinya. Nah, ini contohnya ini. Contoh di sini kita sudah menggabungkan antara if dengan ekspresi logika and. Nah, di sini ada and. Ya, ini adalah contoh sebuah potongan program untuk menampilkan nilai mahasiswa apakah dia akan mendapatkan nilai A, B, C, D ataukah E. Nah, berarti kan ada 5 kemungkinan. Ada 5 kemungkinan yang akan muncul ya, tergantung dari nilai dari variabel skor di baris 4 di sini. Nilai di baris 4 ini ada variabel skor ya, di sini ada variabel skor. Nah, bergantung dari variabel skor ini nanti mengenai nilai huruf yang akan didapatnya. Nah, di sini ada mulai if yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat ini dimulai dari yang paling kecil ya, dari turunan dari bawah ke atas. Jadi, dia seleksi jika nilai skornya kurang dari 20. Nah, jika nilai variabel skor itu kurang dari, lebih kecil dari ini dan kurang dari 20, maka nanti yang muncul, yang di print yang akan dijalankan adalah nilai Anda berapa, nanti kalau dia kurang 20, Anda dapat E. Nah, intinya kalau kurang dari 20 maka dapat E. Tetapi jika tidak, ini kan nilainya 67, berarti tidak lebih kecil dari 20. Artinya, kondisi di sini bernilai false. Skor lebih kecil 20 berarti false, karena skornya saat ini yang dibaca adalah 67, ya kan? Nah, skornya dibaca 67. Berarti kondisi ini sini false. Kalau false, dia tidak akan mengerjakan yang di sini, jadi dia tidak akan mengerjakan yang ini. Oke, ini tidak dikerjakan. Maka dia akan membaca if yang kedua. Nah, if skor lebih besar 20, N, ini operator logika N, menulisnya dengan simbol N 2 kali. Nah, dan skornya kurang dari 40, lebih dari 20, tapi kurang dari 40. Berarti mulai 21, 22, sampai 39 gitu kan. Nah, kalau nilainya segitu, antara range antara 20 ke 40, maka nilainya D. Nah, yang dieksekusi, yang diseleksi sekarang nilainya berapa? Skornya 67. Ya, 67 itu apakah lebih besar dari 20 dan kurang dari 40? Tidak. Berarti kondisi di sini, ekspresi di sini bernilai false lagi. Kalau ini bernilai false lagi, maka tidak akan dikerjakan, maka akan masuk if yang berikutnya, if yang ketiga. Nah, if yang ketiga membaca lagi apakah skornya bernilai lebih dari 40 dan kurang dari 60. Dia 67, berarti ini false lagi, false lagi. Tidak dikerjain lagi, maka C lewat, tidak dapat C. Masuk karena nilainya false, masuk lagi if yang berikutnya. Jika skor lebih dari 40 dan kurang dari 80. Skor tadi nilainya 67. 67 itu lebih dari 40, true, oke. Terus kurang dari, skor kurang dari 80, true juga. Berarti di sini yang pertama, kondisi pertama bernilai true, kondisi kedua bernilai true. Nah, true and true hasilnya true. Berarti dia akan masuk karena nilai kondisinya true, dia yang akan mengerjakan yang di sini. Nah, berarti nilainya adalah B karena dia di antara 40 sampai 80. Nah, selebihnya berarti selebihnya berarti bapaknya 80 ke atas gitu kan. Kalau 80 ke atas nilainya, sedangkan ini nilainya skornya 67, berarti dia masuknya di ring di sini. If yang ketiga, berarti nilainya yang didapat adalah B. Gitu. Oke, bisa dipahami dengan menggunakan if. Dengan menggunakan if bisa dipahami ya. Oke. Jadi
if ini tak terbatas, ya. Semakin banyak kondisinya, ya if-nya semakin bertambah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah latihan. Nah, Anda diminta untuk membuat program PHP untuk menentukan sebuah nilai kelipatan 3. Sebuah nilai kelipatan 3. Nah, buat program untuk menentukan sebuah nilai kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini dibuat studi kasus sebuah minimarket menyediakan fasilitas belanja online. Ya. Dan untuk bulan ini, toko tersebut memberikan diskon. Ya, ketentuannya adalah yang diinputkan datanya, artinya variabel ini langsung kita kasih nilai dengan menggunakan sama dengan dan menggunakan assignment ya. Karena sampai saat ini kita belum belajar di PHP untuk program input datanya. Maka sementara ini kita masih memberi nilai secara langsung. Jadi nanti nama barang isi aja langsung pakai sama dengan nama barang, komputer, misalkan harga satuan sama dengan 15 juta, misalkan jumlah belinya 1, status pembelinya member atau bukan member ya. Ini berhubungan dengan kondisi permasalahan di toko ini. Karena di sini ada diskon, program diskon tapi hanya untuk member. Makanya di sini ditanyakan status pembelinya. Member atau bukan, kayak di Alfamart kan, Pak, ada membernya, Pak. Karena dengan member itu dia dapat potongan khusus ya. Nah, kalau contohnya di sini dia akan mendapatkan diskon 5%. Ya, tapi syaratnya dia itu member dan jumlah beli dia di atas 100. Nah, beli apa aja di atas 100, terus dia member, maka akan mendapat diskon 5%. Gitu. Nah, ini contoh soal ya, latihan menggunakan if ya. Kalau dijawab jadinya seperti ini. Ya. Kelipatan 3 atau bukan. Maka di sini kita membuat variabel bilangan. Ada nama mahasiswa, ada bilangan. Bilangan inilah yang nanti akan dicek apakah dia kelipatan 3 atau bukan. Jadi yang perlu dipahami adalah, dia memahami permasalahannya, ya, memahami pemecahannya, bahwa bilangan kelipatan 3 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Artinya jika bilangan tersebut dibagi 3 sisanya 0, berarti habis. Kalau sisa 0 berarti kan habis. Ya, sama dengan 0 berarti sisanya 0. Nah, itu baru dikatakan dia kelipatan 3. Karena bilangan tersebut habis dibagi 3. Tapi jika tidak, else, nah, maka bilangan tersebut adalah bukan kelipatan 3. Nah, ini if dengan satu ekspresi, tetapi ada dua ekspresi yang dijalankan. Ekspresi saat nilai kondisinya true dan ekspresi saat nilai kondisinya bernilai false. Ya. Nah, jadi seluruh coding program yang ada di materi kita usahakan untuk dicoba di rumah ya. Jadi biar tahu bagaimana output dari program yang ada. Sesuai tidak dengan teori yang kita bahas gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, nanti kita boleh diskusikan sama-sama di kelas. Ya, Pak, ternyata ini kemarin program kemarin ini hasilnya tidak sesuai, Pak. Mungkin ada kesalahan di mana gitu. Jadi ada evaluasi ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Nah, kalau contoh soal yang kedua, ya, jadi variabel yang harus ada, kalau contoh yang kedua tadi, lihat soalnya. Nih, nilai-nilai yang harus ada nilainya awalnya, itu ini. Ini harus diisi dulu nilainya. Nama barang, harga satuan, jumlah beli, status pembeli. Nah, maka di program ini, ya, dimasukkan semua nilainya, nama barang, nama pelanggan, harga, jumlah barang, dan status, member or bukan member, gitu ya. Nah, sesuai ketentuannya, ya, kemudian menghitung total, gitu kan, ini kan belanja ini. Belanja itu kalau mau nyari total harga ya jumlah barangnya dikali harga satuan tentunya kan. Nah, maka di sini jumlah barang kali harga barang, dapatlah total harga. Terus proses yang kedua adalah proses mencari diskon. Proses mencari diskon, kita lihat ketentuannya tadi, mana mencari diskon. Diskon diberikan ya
jika pembeli tersebut adalah member dan jumlah belinya di atas 1000. Nah, berarti harus ditanya dulu statusnya dia member atau bukan. Gitu kan? Dia member atau bukan. Nah, jika member, if statusnya sama dengan member dan ini ada ketentuannya ada 2 gitu ya. Dan jumlah barang yang dia beli ada lebih dari 100, baru dapat diskon sesuai perhitungannya. Diskonnya adalah 50%. Nah, 50% berarti 0,05 kali dari total bayar. Jika tidak, maka nilainya 0. Baru dihitung proses untuk menghitung total bayarnya. Total bayar tentunya total harga dikurangi diskon. Nah, kemudian di sini adalah untuk memformat angka, ya. Ini adalah hanya untuk memformat angka agar tampilannya kelihatan. Jadi kalau 1000 itu 1,0003 kali gitu ya. Baru ini adalah tampilan dari programnya. Ada muncul nanti nama pelanggan, status pelanggan, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Baru muncul total harga. Total harga sebelumnya ada proses di sini. Ini total harga. Nah, diproses dengan rumus itu, dapatlah nanti nilainya yang tersimpan di variabel TTL harga. Variabelnya TTL harga. Nih. Nah, kemudian diskon sesuai ketentuan tadi, diskon dia akan mendapat diskon jika apa tadi member dan jumlah belinya lebih dari 100. Ya, diskon begitu. Baru total bayarnya adalah total harga dikurangi diskon. Nah, ini kayaknya belum ada nih total bayar ini. Rumus total bayarnya tadi sudah dihitung belum? Oh, ini nah total bayar sudah diproses di sini. Jadi di sini ada rumusan-rumusannya, sedangkan ini untuk menghasilkan outputnya doang. Jadi prosesnya sudah ditangani di awal sini, baik total proses menghitung diskon, proses menghitung tanggal lahir. Kalau ada proses yang lain, ini ada menghitung total bayar, semuanya dikerjakan dulu. Nah, ini adalah tinggal sebagai outputnya, menampilkan hasil. Ya, ini contoh pemakaian if ya di PHP untuk menghitung diskon. Nah, untuk menghitung diskon. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kalau yang belum paham nanti bisa diskusikan lagi. Nah, ini contoh hasil dari running programnya. Jadi minimarket maju bersama tiada tara, sebagai contohnya saja ya. Jadi namanya ini nomor 555 pelaju. Tadi ada nama pelanggan, status pelanggan, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Total harga itu didapat dari jumlah dikali harga. 5.000 kali 110, jadi 550.000. Diskon member, nah diskon member tadi ketentuannya jika dia member, statusnya pelanggan ini member. Terus yang kedua, apa tadi ketentuannya jika dia member dan jumlah barang yang dibelinya lebih dari 100. Ini kan 110 ini berarti lebih. Nah, maka dapat diskon 5% dari 550.000 dari total harga. Gitu ya. Nih. Jadi, ini contoh hasil programnya. Nah, tugas kalian adalah membuat programnya. Ya. Kalau di sini sudah muncul hasil programnya, kamu tinggal membuat programnya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah menggunakan if diikuti dengan tanda kurung, ekspresi, if-nya bisa banyak if, else if, terakhirnya else gitu ya. Nah, sekarang ada cara kedua, ada sintaks yang kedua untuk percabangan, yaitu dengan menggunakan switch. Ya, menggunakan switch. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang ada di dalam case. Jadi, saya juga makanya disebut dengan switch case. Karena ada switch, ada case. Nah, perbandingan akan dimulai dari konstanta pertama sampai terakhir. Jadi membandingkan, karena nanti kayak if tadi kan if ekspresi 1, if ekspresi 2, if ekspresi 3. Begitu juga dengan switch, ini nanti banyak ekspresi perbandingan juga. Ya. Maka
di sini jika kondisi ditemukan, maka program akan membaca kode di dalam konstan tersebut. Dan ketika bertemu perintah break, maka program akan keluar dari fungsi switch. Nah, nanti kita lihat sintaknya seperti apa. Nah, ini sintaknya. Biar lebih jelas ya, lebih ada bayangan ya. Jadi switch case itu diawali dengan switch kurung buka, di dalamnya ada expression. Nah, expression tadi menggunakan operator logika, menggunakan operator yang memasukkan nilai true atau false, gitu ya. Switch expression case result 1. Jadi dari hasil atau yang di switch di situ ekspresi itu, kalau nilai yang dihasilkan adalah sesuai dengan nilai result 1, maka dia akan mengerjakan kode di bawahnya. Akan dikerjakan. Kode akan dijalankan apabila ekspresi sesuai dengan result 1. Nah, terus di situ ada break. Di case result 2 ada break. Result 3 ada break. Result 4 ada break, begitu seterusnya. Jadi switch di sini ya, pasangannya artinya switch case break default. Nah, harus dipahami ya. Switch case itu satu kesatuan, switch dulu variabelnya apa gitu kan. Case result 1, jika nilai dari variabel tersebut sesuai dengan nilai dari variabel result 1. Jika sesuai, dia akan kerjakan yang di sini. Kalau di sini bernilai true, maka dia di sini akan kerjakan. Nah, oke, ini dikerjakan. Bisa terjadi beberapa baris di sini, bisa 1, 2, 3, tak terbatas. Tapi yang perlu diingat bahwa setelah selesai mengerjakan tugas yang bagian dari result 1, maka jangan lupa ada break. Jangan lupa ada break. Kenapa harus ada break? Break ini ada setiap case. Karena tadi sifatnya adalah menyeleksi kondisi yang diberikan ya, dari konstanta pertama sampai konstanta terakhir. Dia akan bandingkan dari pertama sampai terakhir. Nah, dengan adanya break itu untuk memutus, biar dia tidak membaca dari awal sampai akhir. Ya, apabila dia sudah sesuai ekspresinya, ya, maka dia langsung break, langsung keluar dari switch. Jadi tidak terlalu banyak dia membaca. Jadi kalau di sini sudah true kondisinya, misalkan baru pertama sudah true, maka di sini yang akan dia kerjakan break. Nah, dengan break ini dia akan keluar dari perintah switch case. Langsung di sini melanjutkan mengerjakan perintah-perintah yang berikutnya. Nah, ini lanjut kalau sudah ada di sini. Oh, kok lanjut jadinya? Lanjut. Ya. Ini dengan switch. Nah, contoh kedua di sini. Nah, ini tadi sintaknya ya, ini contohnya. Nah, yang di switch adalah variabel sex atau variabel jenis kelamin gitu ya. Pertama di situ di baris 4 disebutkan bahwa variabel sex itu sama dengan cowok, dikasih nilai cowok. Jadi di switch, nah, diperiksa nilai dari variabel sex tersebut. Maka sini case cowok, artinya apabila nilainya adalah cowok. Maka di sini ada print saya cowok break. Nah, break. Case yang kedua, case cewek. Nah, print saya cewek, break lagi. Kalau bukan cowok, kalau bukan cewek, maka dia akan masuk ke bagian default. Kan switch case. Ini case 1. Ini case yang kedua. Nah, ini case yang kedua. Nah, keduanya di mana nih? Nah, case yang kedua. Case ini bisa tak terbatas juga, bisa banyak. Case cowok, case cewek, case cewek, case cowok, gitu kan. Jadi bisa tak terbatas juga. Nah, inilah kondisi else terakhir, atau kalau di dalam switch case, ini else-nya adalah default. Ya, default. Ini artinya dari segala kondisi yang di atasnya tidak ada yang benar, artinya nilainya false semua, berarti dia akan membaca bagian default. Ya, jadi kalau tidak ada yang benar kondisi di atas, maka dia akan mengerjakan bagian default-nya. Saya bukan cowok, ada cewek. Nah, tapi apa kita tidak tahu.
Ya. Yang penting sintaknya harus Anda pahami. Switch case default gitu ya. Nah, sebagai latihan materinya tentang if dan switch saya kira sudah bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusikan. Nah, ini contoh latihan yang harus Anda kerjakan. Ini sebagai studi kasusnya adalah paket makan di restoran Johnny. Jadi ada beberapa paket, ada paket A, B, C, D, E. Nah, ini paketnya. Ada paket A, B, C, D, E. Jika paket A maka menu makannya ini, menu minumnya ini harganya sekian. Jika paket B maka menu makanannya ini, menu minumannya ini, harga ini. Nah, gitu cara membacanya. Berarti ini if yang majemuk gitu ya, karena ada if A, else, if B, else, if C, else, if D, default, berarti tinggal E. Ya. Nah, coba nanti dikerjakan ini sebagai latihan. Ya, menggunakan switch ataupun menggunakan if. Ya, ini sama-sama bisa. Mau kita selesaikan dengan if bisa, mau kita selesaikan dengan switch juga bisa. Tapi biasanya kalau yang diseleksi adalah kayak seperti ini A, B, C, D, E itu akan lebih efektif kalau kita menggunakan switch. Ya. Nah, kapan pemakaian if-nya? If-nya itu biasa dipakai kalau if yang kondisinya berupa karakter gitu ya. Jika apa ya misalkan? Jika keterangan sakit maka izin. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau simbol-simbol seperti ini A, B, C biasanya menggunakan switch, lebih mudah, lebih simpel. Ya, ini sebagai latihan, ya kerjakan langsung di lab. Nah, kalau ini sebagai tugas, tugas itu ya boleh dikerjakan di rumah gitu ya. Nah, ini mirip-mirip seperti yang contoh program di depan tadi ya. Di sini ada nama pegawai, golongan, jenis kelamin, status. Yang berada dalam tanda kurung itu adalah ring nilainya. Jadi artinya untuk pengisian golongan nanti antara A sampai D gitu kan. Untuk jenis kelamin itu adalah laki-laki perempuan. Untuk status itu cuma 2 aja, kawin belum kawin. Biasanya saya kasih janda, duda gitu ya. Nah, ini nilainya harus diinputkan, jangan ada nilainya dulu. Ya. Berarti Anda bisa gunakan tanda sama dengan di sini. Tanda sama dengan untuk memberi nilai, nama pegawai, golongannya apakah A, B, C, D, gitu ya. Ini nilai yang harus ada, baru nanti dipakai untuk proses menghasilkan output gaji pokok, tunjangan istri, dan gaji yang diterima. Ini outputnya yang harus dimunculkan, yaitu gaji, tunjangan istri, dan gaji yang diterima. Untuk menentukan gaji pokok, nah di situ menggunakan ada petunjuknya berdasarkan golongan, gunakan switch. Maksudnya gimana? Kan golongan kan ada golongan kemungkinannya kan golongan A, B, C, D. Nah, Anda kondisikan nanti ada if golongan sama dengan A, maka ini kan untuk nyari gaji pokok ini. Maka gaji pokoknya berapa? Misalkan 1 juta. Jika golongannya B 2 juta, jika C 4 juta, jika D 5 juta, misalkan. Ya, ini menggunakan switch atau if. Kalau ABC enak menggunakan switch karena seleksinya berupa konstanta, gitu ya. Itu tugasnya silahkan nanti dikerjakan dan dikumpul melalui form yang ada di e-learning. Oke, sampai sini untuk pembahasan kita masalah if, masalah kondisi, masalah percabangan, ya. Karena ini kita tidak akan bisa menyelesaikan program kalau kita tidak memahami bagaimana menggunakan perintah if. Karena pasti ada, ya, mutlak pasti ada. Setiap kita membuat program pasti kita akan membutuhkan sintak menggunakan if, gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti mata kuliah kita di dasar pemrograman 1. Kita sudah membahas masalah fungsi percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diimplementasikan di dalam program.
Oke, saya tutup sampai di sini untuk mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.